Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, setahun yang lalu sebuah lembaga survei merilis laporan tentang data-data statistik berbagai hal tentang kehidupan di negara-negara, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, geografi, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dan dalam salah satu laporannya yang mengulas tentang negara yang paling rasis di dunia pada tahun 2022. Yang mengejutkan, dua di antaranya yaitu negara bertetangga Malaysia dan Indonesia masuk dalam laporan ini. Berbagai reaksi pun muncul dari warga di kedua negara ini. Ada yang protes, ada yang mengamini, dan ada juga yang adem-adem saja ataupun ada yang belum tahu sama sekali. Memang ada beberapa lembaga survei yang melansir hasil yang berbeda. Namun publik sudah terlanjur mengkonsumsi laporan survei tersebut, karena situs ini sering menjadi rujukan dari beberapa pihak yang membutuhkan data-data statistik dunia, termasuk dalam hal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui bahwa dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya, kadang kita sering menjumpai tindakan, perkataan ataupun tayangan-tayangan yang bercirikan rasisme, entah itu berdasarkan ras, suku, agama maupun golongan, dengan berpijak pada pemikiran bahwa ras bawaan lebih unggul, lebih berhak, lebih utama atas segala sesuatu, baik itu dalam urusan wilayah, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, agama, dan lain-lain. Dan bahkan dalam hubungan antar negara pun seperti Indonesia dan Malaysia, oknum-oknum rakyat di kedua negara ini kadang sering menampilkan tindakan dan kata-kata yang bersifat rasis. Kenapa membanding-bandingkan dengan kedua negara ini? Kembali kepada hasil survei Indeks Mundi di atas. Dari hasil survei, Indonesia berada di urutan ke-14 dunia dan urutan ke-4 Asia sebagai negara yang rasis dengan poin rasisnya 4,99. Kemudian yang mengejutkan adalah Malaysia yang berada pada posisi kedua dunia setelah Afrika Selatan dan pertama di Asia dengan poin rasisnya 6,32. Survei tersebut ternyata mengukur seberapa banyak rasisme yang ada pada suatu negara dan dirasakan oleh rakyatnya. Akan tetapi indikator-indikator rasisnya kita tidak ketahui. Apakah rasis yang bersifat aksi-aksi di masyarakat entah dalam sikap dan kata-kata, ataupun rasis dalam beberapa bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, ataukah rasis yang bersifat konstitusi? Hasil paparan data Indeks Mundi ini memang mengejutkan semua pihak di kedua negara. Masa sih Indonesia dan Malaysia dinilai negara yang rasis, sementara dalam kehidupan nyata terlihat adem-adem saja? Namun mari kita lihat kembali kondisi di negara masing-masing. Banyak berseliweran tayangan-tayangan di media sosial yang menampilkan tindakan-tindakan rasis dari oknum-oknum warga negara di kedua negara ini. Tidak hanya terjadi di dalam negeri sendiri, namun juga dengan negara lain. Bahkan oknum warga dari kedua negara ini pun kadang-kadang berperilaku rasis, entah itu dengan sikap maupun kata-kata. Kemudian ada juga yang mengatakan, kenapa hanya masalah ini juga dijadikan bahasan? Ya, sebagaimana pada video kami sebelumnya, tindakan-tindakan negatif ini memang terlihat biasa-biasa saja di permukaan, namun ia akan menjadi bom waktu di suatu saat yang bisa menghancurkan suatu daerah, bahkan suatu negara dan bangsa. Dampaknya adalah suatu daerah ataupun negara bisa hancur karena berpengaruh pada bidang-bidang kehidupan yang lain seperti keamanan, perekonomian, sosial, politik maupun pendidikan. Masyarakat atau warga negara akan merasa tidak nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian karena tentu dihantui oleh ketakutan dan saling curiga. Hubungan persaudaraan dan kerjasama antar daerah ataupun antar negara bisa saja retak yang bermuara pada kesengsaraan rakyat. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain ataupun suatu kaum maupun suatu bangsa. Demikian pula dalam pembuatan dan penerapan konstitusi dan kebijakan-kebijakan negara ataupun daerah, perlu memperhatikan perbedaan baik suku, etnis, ras, golongan maupun agama, dengan menjamin hak dan kewajiban yang sama dan adil pada setiap warga negara, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada video kami sebelumnya memaparkan tentang perdebatan 9 lubang pada diri manusia, meskipun yang menonton hanya sedikit, dan kita pun menganalogikan perbedaan itu pada tubuh manusia.
Mari kita perhatikan semua anggota tubuh kita masing-masing dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah sama bentuknya? Kemudian apakah ada pertentangan antara tangan kiri dan tangan kanan? Atau adakah pertentangan antara mata, telinga, dan mulut? Jika kita bisa mengenali diri kita dengan susunan anggota tubuh yang berbeda, tapi saling menopang agar tubuh manusia bisa hidup dan menjalankan aktivitasnya, maka sudah sepatutnya lah kita menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sudah menciptakan perbedaan itu dari dalam diri kita sendiri dan perbedaan-perbedaan pada orang lain di muka bumi, agar kita saling mengenal dan bisa saling tolong-menolong. Nah, jika melihat antara Indonesia dan Malaysia, tak perlu saling sewot dan tidak perlu saling menyalahkan dan saling menghujat. Ibarat sesama negara rasis, mari kita saling mengoreksi baik itu kekurangan dan kelebihan masing-masing agar bisa bersinergi dan memperbaikinya di masa depan. Kita adalah saudara walaupun bukan sedara. Kita dikatakan serumpun walau tidak saling berkumpul. Namun kita adalah sesama manusia yang berasal dari ciptaan yang sama, tanpa melihat apa warna kulitnya, apa rasnya, apa agamanya, dan apapun statusnya, karena semuanya adalah manusia. Oke, terima kasih untuk waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat.